Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Husaini Siregar dengan NIM 1211909 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu Writing for Research. Di sini sendiri saya menjelaskan tugas stadium general saya di semester 4 ini. Dan di mana dosen pengampunya sendiri Pak Andika Pak Tias. Oke, mungkin langsung saja dimulai. Untuk modul 2 sendiri ada Writing for Research. Oke, di sini kita dijelaskan tentang abstract visual, sumber daya desain. Poin pertama adalah merancang perangkat lunak. Di sini, jika Anda tidak ingin mendesain grafik Anda dari awal menggunakan perangkat lunak desain grafis, perhatikan grafiknya terlebih dahulu. Pembuatan infografis online untuk peneliti dan ilmuwan dapat membantu Anda membuat abstrak visual, poster, dan bahkan slide. Anda dapat menggunakannya secara gratis dan mengakses semua galeri ilustri yang akurat secara ilmiah. Namun, Anda perlu memutakhirkan jika ingin menggunakan grafik Anda dalam publikasi dan komunikasi formal tanpa mengutip Find the Graph. Oke, yang pertama, mungkin aplikasi-aplikasi untuk merancang perangkat lunak ya untuk menggunakan grafik. Di sini yang pertama ada Canva. Mungkin teman-teman semua juga sudah mengetahui ya Canva yang sering kita gunakan untuk mendesain sebuah poster, PPT, bahkan PPT kali ini juga saya menggunakan Canva dan masih banyak lainnya. Dan Canva ini menurut saya worth it dan juga aplikasi gratis ya untuk kita semua dan dapat kita gunakan gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Canva ini sendiri pengertiannya adalah alat fantastis lainnya bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman desain. Nah, di sini tertera jelas bahwa tidak memiliki pengalaman desain. Artinya, Canva ini mempermudah penggunanya dalam mendesain sebuah poster, undangan, presentasi, dan lain sebagainya. Dengan akses ke ratusan template desain dan grafis gratis, Anda dapat membuat konten visual yang memukau secara gratis. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, Canva ini menyediakan aplikasi yang dimana bisa kita gunakan secara gratis dan terdapat banyak sekali template-template dan juga gambar dan juga partikel-partikel, ibaratnya kayak kita butuh apa nih, misalkan kita ingin membuat PPT engineer. Nah, di Canva ini kita bisa partikel-partikel yang di dalam engineer, contohnya kayak mesin-mesin dan juga lain sebagainya itu bisa. Fungsionalitas syarat dan lepas ruang kerja yang sederhana menjadikannya alat yang sangat ramah pengguna. Selanjutnya ada warna Adobe. Bahkan untuk desainer berpengalaman, memilih rangkaian warna yang tepat itu sulit. Nah, warna Adobe ini merupakan situs web hebat yang memungkinkan untuk penggunanya memilih warna dari roda warna, mengekstrak warna dari gambar, membuat palet warna Anda sendiri, atau sekedar meminjam dari tren saat ini. Nah, di sini berarti warna Adobe ini menyediakan berbagai template-template warna yang menarik ya untuk penggunanya. Bahkan desainer sendiri yang berpengalaman memilih rangkaian warna yang
dari warna Adobe ini. Untuk mengunduh atau menyimpan palet Anda harus memiliki akun Adobe sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin memilih warna di warna Adobe, kalian harus memiliki akun atau regis akun dulu. Jika Anda tidak ingin mendaftar, Anda cukup menyalin dan menempelkan kode hex ke platform warna Adobe. Selanjutnya, aplikasi apa yang bisa kalian gunakan? Di sini ada colors.co. Nah, colors.co ini selain menciptakan palet yang sempurna, colors.co juga menawarkan alat gratis untuk memeriksa kontras, membuat gradient, mengonversi gambar secara massal ke JPEG, PNG, dan GIF, dan banyak lainnya. Berlangganan, menghapus iklan, dan menghasilkan lebih dari 5 palet warna. Wow, sangat memukau ya aplikasi ini. Selanjutnya ada proyek kata benda. Proyek kata benda memiliki icon dalam berbagai gaya untuk hampir semua hal yang Anda pikirkan. Anda dapat menemukan icon ini menggunakan pencarian kata kunci dan mengunduhnya dalam format PNG atau SVG. Anda juga dapat menyesuaikan warna icon sebelum mengunduh. Salah satu keuntungan yang paling signifikan dalam proyek kata benda ini, Anda dapat memilih icon dari satu pencipta, memastikan bahwa gaya grafis Anda konsisten di seluruh abstrak visual Anda. Nah, selanjutnya ada apa aja nih? Selanjutnya ada apa lagi sih aplikasi yang kita dapat gunakan? Ada Flashion. Flashion sendiri adalah basis data besar lainnya untuk icon khusus gratis dan stiker. Dengan langganan gratis, Anda dapat mengumpulkan hampir 150 icon non-premium atau tidak berbayar dalam satu hari. Saat menggunakan ini, untuk tujuan apapun, Anda harus memberikan kredit ke situs atau penulisnya. Nah, selanjutnya ada font di Google. Font juga dilindungi oleh hak cipta. Font Google adalah tempat untuk pergi jika Anda ingin menggunakan font gratis tanpa memberikan kredit. Anda juga dapat menguji dan mencari font untuk digunakan dalam lebih dari 135 bahasa, apalagi yang ditawarkan. Nah, di sini ada penawaran di font Google. Ada icon gratis, sumber pengetahuan, dan panduan untuk menggunakan icon dan font di CSS. Selanjutnya ada Prime Abstract Visual oleh Dr. Andrew M. Ibrahim. Kami tidak dapat mengakhiri daftar pilihan favorit kami tanpa menyebutkan pilihan dari Dr. Andrew Ibrahim, Prime Abstract Visual. Dokumen ini mencakup dasar-dasar abstrak visual mulai dari konseptualisasi hingga desain, dan menyertakan daftar sumber daya. Di era media sosial, bidang visualisasi telah berkembang pesat. Tidak mungkin untuk mencantumkan semua sumber daya yang berguna di satu tempat. Jadi kami membatasi daftar kami ke beberapa situs web dan alat untuk setiap kategori sumber daya untuk membantu kalian penggunanya memulai itu. Nah, di era media sosial, bidang visualisasi telah berkembang pesat. Tidak mungkin untuk mencantumkan semua sumber daya yang berguna di suatu tempat. Jadi kami membatasi daftar kami ke beberapa situs web dan alat untuk setiap kategori sumber daya untuk membantu kalian memulai. Nah, di sini setelah tadi poin A-nya, kita lanjut ke poin B-nya, yaitu abstrak visual kategori sumber daya. Nah, di sini tertera abstrak visual kategori sumber daya. Yang pertama ada color advice and inspiration. Kedua ada graphic and icons, visual maker, tutorial and videos, reading guidelines. Oke. Nah, di sini ada saran warna dan inspirasi. Ada color brewer, color palette,
Gradient HTML color. Nah, mungkin untuk kalian semua mahasiswa dan juga anak-anak SMA ya, itu sudah belajar HTML dan tersedia banyak sekali varian warna atau saran warna yang menginspirasi kalian, yaitu dari HTML color. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi untuk pembuat visual. Di sini ada BioRender, TipD, Bit, ini PS ini adalah Photoshop. Selanjutnya adalah kembali ke kategori. Nah, mungkin yang pernah saya coba yaitu Photoshop, aplikasi yang menurut saya aplikasi pembuat visual yang cukup bagus untuk kalian, karena selain digunakan dengan mudah, aplikasi ini juga aplikasi yang gratis untuk dinikmati dan juga untuk dipakai oleh penggunanya. Jadi mungkin untuk kalian pemula, kalian bisa mencoba Photoshop untuk membuat visual. Nah, di sini tertera unsur gaya penulisan artikel jurnal ilmiah ya, teman-teman. Nah, di sini ada mengapa Anda tidak bisa mengabaikan bahasa manuskrip, mengapa bahasa penting. Nah, apa sih alasan mengapa bahasa itu penting? Yang pertama adalah kualitas bahasa yang buruk dapat menunda atau memblokir publikasi. Nah, untuk kalian yang penulis jurnal ilmiah, pasti sudah tahu tentang ini. Kualitas bahasa yang buruk dapat menunda atau memblokir publikasi. Jadi kalian harus memperhatikan karena bahasa is important. Yang kedua, penting untuk menanggap serius presentasi naskah Anda, terutama bahasa yang Anda gunakan untuk mengkomunikasikan hasil. Kejelasan dalam tulisan mencerminkan kejernihan dalam berpikir. Sains jauh lebih dari sekedar merekam fakta. Komunikasi tertulis adalah kunci untuk mentransmisikan pengetahuan dan memberikan dampak di lapangan. Selanjutnya adalah tanpa bahasa yang jelas dan tepat, membaca tidak akan memahami keseluruhan pesan atau kualitas karya Anda. Meskipun temuan yang Anda laporkan mungkin canggih, kualitas bahasa yang buruk, termasuk kesalahan data bahasa, ejaan, atau penggunaan bahasa dapat menunda publikasi atau menyebabkan penolakan langsung terhadap pengkalah. Jadi ya seperti kita bilang dari awal, ya bahasa it's important. Jadi kalian harus memperhatikan penulisan dan juga kualitas dari bahasa yang kalian gunakan dalam jurnal ilmiah. Nah, selanjutnya adalah selalu gunakan bahasa Inggris yang benar. Kebanyakan sekarang itu kalian menggunakan Google Translate. Nah, mungkin tata bahasanya atau grammarnya itu masih acak-acakan di dalam Google Translate. Kalian bisa perhatikan lebih lanjut untuk tidak terjadi kesalahan dalam penulisan menggunakan kata bahasa Inggris. Nah, yang terakhir adalah gunakan bahasa Inggris yang benar di seluruh manuskrip dan jangan lupakan keterangan dan judul gambar, bagan grafik, dan foto. Jadi kalian harus di dalam jurnal ilmiah itu jangan lupa di bawahnya itu atau di atasnya itu memberikan keterangan berupa gambar, bagan grafik, atau foto yang kalian gunakan di dalam jurnal ilmiah tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah penerbit mengoreksi bahasa? Kira-kira penerbit itu mengoreksi bahasa atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena apa? Itu adalah tanggung jawab seorang penulis. Seringkali penulis berasumsi bahwa penerbit akan mengoreksi bahasa naskah mereka setelah mereka menerima yang diberikan oleh penulis. Tetapi anggapan tersebut tidak benar. Sebenarnya tanggung jawab penulis untuk memastikan makalah dalam bentuk sebaik mungkin. Jadi jadi penerbit itu tidak mengoreksi bahasa yang telah kalian berikan, yang telah penulis berikan. Melakukannya berarti memperbaiki masalah dasar yang berkaitan dengan tata bahasa dan ejaan, serta memberikan alur cerita yang jelas, logis, dan terhubung.
Meskipun penerbit tidak memperbaiki bahasa, mereka sering menyediakan sumber daya bagi penulis yang kurang paham dengan konvensi jurnal internasional. Silakan periksa situs web panduan untuk penulis penerbit Anda untuk informasi lebih lanjut. Beberapa penerbit juga dapat melakukan penyaringan teknis sebelum peer review jika kualitas bahasa makalah Anda tidak memenuhi standar minimal jurnal, maka dapat direturn dikembalikan kepada Anda untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya ada aturan bahasa manuskrip. Ada bahasa naskah ikhtisar, bahasa naskah harus, tepat, ringkas, dan objektif, cegah kesalahan ejaan dengan menggunakan pemeriksaan ejaan dalam bahasa Inggris. Selain itu, kesalahan bahasa umumnya meliputi tenses, tata bahasa, dan Anda harus selalu membaca panduan untuk penulisan jurnal untuk memeriksa spesifikasi bahasa tambahan. Selanjutnya ada bahasa naskah tenses. Berhati-hatilah untuk menggunakan tenses yang tepat saat mendeskripsikan pekerjaan dan temuan Anda. Konsisten dan benar dalam penggunaan tenses membuat makalah Anda lebih mudah dipahami. Yang kedua, ada gunakan present tense untuk fakta dan hipotesis yang diketahui, misalnya umur rata-rata lebah madu adalah 6 minggu, waktu lampau. Gunakan bentuk lampau. Nah, di sini ada waktu lampau, gunakan bentuk waktu lampau untuk menjelaskan eksperimen yang telah dilakukan dan hasil dari eksperimen tersebut, misalnya masa hidup rata-rata lebah di lingkungan kami adalah 8 minggu. Ingat, yang perlu kalian ingat adalah hindari pergeseran tenses dalam satu unit teks, paragraf, sebagian, atau bagian. Nah, di sini adalah bahasa naskah, bahasa kata, gunakan suara aktif untuk mempersingkat kalian, hindari singkatan dari akronim. Yang ketiga ada hilangkan kata dan frasa berlebihan. Yang keempat adalah periksa ulang kata atau frasa asing. Selanjutnya ada hindari pembuatan banyak pernyataan dalam satu kalimat. Yang selanjutnya adalah sampaikan hanya satu ide per kalimat. Selanjutnya ada mempertahankan kata-kata terkait bersama-sama. Dekatkan subjek dan kata kerja untuk memungkinkan pembaca memahami apa yang subjek lakukan. Nah, di sini ada kesalahan klasik yang harus dihindari. Hindari pemakaian ini tidak memenuhi syarat. Hindari terlalu banyak frasa, preposisi yang berurutan, resolusi tinggi, hasil baru, temuan terbaru. Hindari dari kata sifat subjektif atau menghakimi, tidak boleh ya. Selanjutnya dihindari ekspresi meyakinkan. Selanjutnya ada komunikasi sains bukan tentang menyampaikan keyakinan. Nah, nih selalu ingat membaca. Ada poin-poin penting. Pertama ada abstrak memberikan ringkasan singkat tentang tujuan dan hasil utama. Selanjutnya jika tidak jelas dan menarik pembaca sering tidak membaca lebih lanjut. Yang perlu saya baca adalah pendahuluan dan pembahasan dan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.